Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Jungkring. Video kali ini saya akan melanjutkan tentang belajar servis HP otodidak. Ini adalah hari kelima, di mana di hari kelima ini kita akan belajar menganalisa kerusakan hardware. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video-video sebelumnya, itu saya sudah buatkan belajar servis HP otodidak 1 minggu dari hari pertama sampai hari ke-7. 1, 2, 3, 4 sudah saya buatkan dan ini adalah hari kelima. Yang belum nonton silahkan tonton dulu dari video 1 sampai ke-4 karena memang ada kaitannya dengan video yang kelima ini. Oke, untuk menganalisa kerusakan hardware, ini adalah materi yang menurut saya itu paling susah. Dalam servis HP ya paling susah adalah menganalisa kerusakan hardware. Namun di sini saya hanya ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih cara saya menganalisa kerusakan pada hardware. Jadi kita belajar bersama. Untuk permasalahan pada hardware, ada banyak sistem rangkaian yang saling bekerja sama. Jadi jenis kerusakan hardware pun itu bermacam-macam. Contoh yang paling sering adalah HP mati total. Itu paling sering kerusakan pada hardware adalah dampaknya HP itu mati total. Lalu apakah ada contoh lain? Banyak. Contohnya HP nyala tidak bisa dibuka kamera. HP nyala tidak ada sinyal. HP nyala tidak bisa disentuh. Tidak bisa dicas, tidak bisa menghidupkan wifi, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali permasalahan hardware, itu mungkin puluhan lebih dampak dari permasalahan hardware. Dampak permasalahan hardware itu ada banyak. Sedangkan kalau kita telusuri secara mendalam, rangkaiannya pun itu ada banyak. Rangkaian sistem yang saling bekerja sama. Komponennya pun itu ada banyak sekali. Komponen pada HP yang sekecil ini itu ada 100 lebih komponen. Artinya potensi penyebab kerusakan pada hardware itu juga sangat banyak. Jadi kalau kita benar-benar mendalami, memahami secara detail itu susah sekali. Kalau saya pribadi itu susah. Supaya lebih mudah untuk dipahami, jadi saya mensederhanakan potensi penyebab kerusakan yang banyak itu, saya kategorikan hanya menjadi 2. Supaya lebih mudah untuk dipahami, kerusakan pada hardware pada HP itu hanya ada 2 macam. Jenis kerusakan, di sini boleh saya tulis. Jenis kerusakan itu ada 2. Yang pertama adalah kerusakan jalur. Yang kedua adalah kerusakan komponen. Jadi dari banyaknya potensi penyebab kerusakan, ternyata setelah kita kategorikan itu hanya ada 2 penyebab kerusakan hardware pada HP. Yang pertama jalur, yang kedua adalah komponen. Kalau jalurnya normal, komponennya normal, dia pasti normal. Sebenarnya ada 3, jalur, komponen, dan software. Tapi di sini software sudah pernah kita bahas, jadi kita skip. Kita akan fokus pada bagian hardware, yaitu jalur dan komponen. Maksud kerusakan jalur, contohnya seperti ini. Kita kasih contoh, ada IC. Ini sebuah IC. Saya sebut IC A. Ada juga IC. Di sini IC B. Ini juga IC. IC A dan IC B itu adalah sebuah rangkaian sistem. Jadi ini terhubung oleh sebuah jalur yang kalau kita lihat dengan kasat mata itu terlihat jalurnya, tapi sebenarnya ada. Di dalam PCB-nya ini ada jalur yang menghubungkan. Contoh ini dari IC A ke IC B. IC A dan IC B itu bekerja sama menjadi sebuah sistem. Dua-duanya harus bekerja. Karena dihubungkan dengan jalur, semisal jalurnya bermasalah di sini, semisal putus jalur, IC A kerja, IC B tidak kerja karena adanya putus jalur. Maka IC A dan IC B tidak bekerja semuanya karena ini adalah satu kesatuan sistem, sehingga menyebabkan HP menjadi bermasalah. Inilah yang dimaksud dengan kerusakan jalur. Kerusakan jalur itu tidak hanya putus jalur, ada banyak jenis kerusakan jalur. Nanti akan kita jabarkan lebih mendalam. Kemudian kerusakan komponen. Kerusakan komponen, semisal IC A bekerja dengan baik, jalurnya pun normal ya, jalurnya oke, tetapi IC B ini rusak komponennya. Otomatis ini karena satu sistem harus kerjasama sehingga menjadi kacau karena IC B-nya yang rusak. Itu adalah jenis kerusakan komponen. Jadi kalau kita sederhanakan jenis kerusakan itu kembali lagi hanya ada 2, jalur dan komponen. Oke, kita sudah tulis di sini. Nah, untuk menganalisa ada 3 hal yang harus kita analisa. Yang pertama adalah
hambatan atau disimbolkan dengan ohm. Itu yang pertama. Ya, untuk menganalisa itu ada 3. Yang pertama hambatan, yang kedua itu tegangan atau disimbolkan dengan V, voltase. Kemudian yang terakhir adalah ganti komponen. Kalau kita gambarkan, diagramnya adalah seperti ini. Kerusakan jalur, hambatannya rusak. Kerusakan jalur juga bisa membuat tegangan ini bermasalah. Kerusakan komponen, kita harus ganti komponen. Dan kerusakan komponen juga bisa menyebabkan tegangan ini bermasalah. Oke, sebelum kita menganalisa lebih lanjut, apa sih yang dimaksud hambatan, apa sih yang dimaksud tegangan. Kemudian kalau ganti komponen sepertinya udah paham ya. Ya ganti komponennya, kita ganti komponen yang rusak. Lihat tentang hambatan dan tegangan itu sebenarnya sudah saya praktekkan di video keempat tentang menggunakan alat ukur ya. Itu kan sudah saya contohkan, tapi di sini akan sedikit saya contohkan lagi. Mengulangi tentang hambatan dan tegangan. Kita kasih contoh di sini. Kita cek HP Xiaomi Redmi 4X. Bagian touchscreen. Kita lihat di sini untuk bagian touchscreen itu ada sebuah konektor. Ini adalah konektor touchscreen. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pin ya. Ini adalah nilai hambatan. Ini nomor 1 nilai hambatannya 0,3, ini 0,4, ini 0,4, 0,3, 0,3. Di sini yang terakhir ini ground, ini terhubung. Yang dimaksud dengan analisa hambatan, kita harus sesuaikan nilai hambatannya seperti ini. Ini kita dapat bantuan dari Borneo Schematic. Kalau kita nggak punya kamus seperti ini, berapa nilai hambatannya, ya kita mau tidak mau harus mempunyai mesin normal untuk kita compare, untuk kita bandingkan nilai hambatannya yang normal berapa. Oke, akan kita contohkan mengukur nilai hambatan gunakan voltmeter. Ini adalah contoh pengukuran nilai hambatan. Seperti biasa, merah kita letakkan di ground seperti ini, hitam kita letakkan di titik ukur. Di situ menunjukkan 0,4. Ini di pin yang pertama 0,4. Kita lihat di sini petunjuknya di sini harusnya itu 0,3. Apakah ini artinya tidak normal? Ini adalah masih kategori normal. Jadi ada toleransi karena memang setiap avometer itu nilainya berbeda-beda. Kalau 0,3 ke 0,4 itu masih toleransi termasuk normal. Yang tidak normal itu seperti apa? Contohnya kita ukur kayak gini, hasilnya 0,00. Seharusnya kan 0,3. Kalau 0,00 itu kategori tidak normal. Oke, itu adalah sedikit contoh gambaran mengukur hambatan. Mengukur tegangan juga seperti itu. Ini adalah nilai tegangannya 2,8, artinya itu 2,8 volt. Saat kita HP kita nyalakan, kita ukur di pin ini harus menunjukkan nilai 2,8 volt. Kalau nilai tegangannya drop 0 volt, itu artinya tegangannya tidak normal. Jadi itu yang kita ukur adalah hambatan dan tegangan, kemudian ganti komponen. Itu adalah untuk proses analisa. Prosedurnya untuk analisa itu urutannya sudah benar seperti ini. Yang pertama kita ukur hambatan, yang kedua kita ukur tegangan, yang ketiga kita ganti komponen. Langkah yang pertama kita ukur hambatan. Kalau hambatannya normal, kita ukur tegangan. Kalau tegangannya normal, kita ganti komponen. Tapi pada kenyataannya di lapangan, banyak teknisi yang memulainya dengan cara mengganti komponen. Termasuk saya sering seperti itu ya. Sebenarnya ini prosedur yang salah, tapi memang untuk menganalisa hambatan dan tegangan itu kan kategori rumit, susah. Jadi kita mulai dengan cara mengganti komponen. Contohnya gini, kasus HP tidak ada sinyal. Itu biasanya rusaknya itu IC WTR. Makanya kita langsung ganti komponen. Jadi by feeling, bukan by analisa. Setelah kita ganti komponen, ternyata tetap tidak ada sinyal, baru kita melakukan analisa 1 dan 2. Ada yang itu dibalik seperti itu. Tapi prosedur yang benar adalah cek nilai hambatan, cek tegangan, baru kita ganti komponen. Oke, nggak masalah, mau dilakukan yang mana dulu itu terserah. Kita lanjut, untuk mengukur nilai hambatan, itu ada banyak
masalah, bukan hanya hambatan jalurnya putus, itu tidak. Kita cek di hambatan. Permasalahan pada hambatan itu yang pertama ada full short atau konslet penuh. Yang kedua, konslet kecil atau bocor arus. Yang ketiga, normal. Yang keempat, hambatan terlalu tinggi. Yang kelima itu tidak ada hambatan. Jadi jenis hambatan itu ada 5 ya. Yang pertama itu adalah full short atau konslet penuh. Kita kasih contoh di sini. Misal kita mengukur sebuah jalur, kalau sesuai petunjuk harusnya 0,3, tapi setelah kita ukur 0,00. Ini artinya terhubung, ini konslet penuh. Kok bisa terjadi konslet penuh seperti ini? Kita kasih contoh masalah full short. Full short atau konslet penuh. Kita contohkan seperti ini. Ada IC A, kemudian ada IC B. Dihubungkan oleh sebuah jalur. Jalur ini melalui sebuah resistor, di sini R, melalui sebuah kapasitor atau di sini singkat C, melalui sebuah lilitan atau disingkat L. Ternyata jalur yang menghubungkan dari komponen sebut saja IC A menuju IC B itu melalui beberapa komponen di perjalanannya. Atau hampir semua kapasitor itu satu sisinya dihubungkan ke ground. Ketika normal, hambatannya tidak ada masalah. Tetap menunjukkan 0,3 sesuai petunjuk. Ketika kapasitor ini konslet, kapasitor konslet itu kan artinya ini terhubung dengan ground. Kalau kapasitornya konslet, jalurnya terhubung dengan ground. Sehingga jalur ini pun menjadi konslet. Konslet penuh. Jadi inilah yang dimaksud dengan full short atau konslet penuh, itu biasanya seperti itu. Jalurnya itu ada kapasitor yang konslet ke ground sehingga menyebabkan konslet penuh. Tidak hanya kapasitor, IC pun bisa menjadi penyebab konslet penuh. Kemudian yang kedua adalah konslet kecil atau bocor arus. Contoh saja di sini ada kapasitor yang bocor. Arusnya tidak terbuang ke ground, tetapi karena bocor arusnya bisa terbuang ke ground. Tapi tidak sepenuhnya, hanya sebagian kecil yang terbuang ke ground. Ini namanya konslet kecil atau bocor arus. Ketika kita ukur di sini, oh ini contoh ya, kalau yang full short itu hambatannya 0,0. Contohnya ya. Ini adalah konslet penuh. Kalau yang bocor arus itu semisal 0,1. Kita bisa mengetahui konslet kecil atau bocor arus itu dengan mengukur nilai hambatan. Di sini kan ada nilai hambatannya. Semisal harusnya 0,3, ternyata setelah diukur hanya 0,1. Artinya di sini ada bocor arus atau konslet kecil. Kemudian normal sesuai petunjuk semisal 0,3. Di sini ini hanya sebuah contoh. Setiap komponen memiliki nilai hambatan masing-masing ya. Tidak harus 0,3. Ini hanya sebagai contoh. Kalau normal tidak perlu kita bahas. Kalau kita cek sesuai petunjuk normal, berarti ya sudah normal, hambatannya normal. Kita analisa ke yang lain. Oke, hambatan terlalu tinggi. Semisal ini ada 0,9. Nah, itu kan sudah tidak toleran ya. Kalau 0,4 ya masih toleran lah. Karena perbedaan multitester. Ini sampai hambatannya 0,9. Wah, ini hambatannya terlalu tinggi. Kenapa bisa terjadi? Contoh di sini ada jalur lagi melalui sebuah resistor. Dan di sini ada IC lagi, IC C, ya. IC C dihubungkan ke jalur melalui sebuah resistor ke sini. Kemudian resistor ini bermasalah putus. Nah, sehingga hambatan di sini yang harusnya 0,3 bengkak jadi 0,9. Itu contoh nilai hambatan yang bengkak atau terlalu tinggi. Jadi tidak putus sama sekali tidak, tetapi ada sebuah komponen yang menyebabkan nilai hambatannya itu terlalu tinggi. Contohnya R bermasalah, maka kita harus ganti R ini supaya hambatannya kembali normal. Oke, yang terakhir itu tidak ada hambatan sama sekali. Nilai ukurnya di sini adalah OL atau tidak terhubung. Contohnya adalah ini dari IC A ke IC B, jalurnya itu benar-benar putus. Memang bisa jalur putus? Bisa. Kalau konslet itu bisa menyebabkan jalur putus. Sehingga saat kita ukur ini OL. Nah, kita sudah tahu di sini untuk hambatannya ada 5 ini. Sekarang cara penanganannya seperti apa? Full short, konslet penuh. Penanganannya adalah kita cari tahu penyebab konsletnya. Kalau penyebab konsletnya ternyata sebuah kapasitor, kita buang kapasitor, kita ganti kapasitor. Ya, untuk penanganan konslet penuh.
Kemudian konslet kecil atau bocor arus sama. Kita cari penyebab bocor arusnya di mana. Kalau sudah ketemu, kita ganti. Kalau normal itu tidak perlu. Hambatan terlalu tinggi sama. Kita cari penyebab hambatan terlalu tinggi. Misal ada resistor putus, kita ganti resistor. Yang terakhir tidak ada hambatannya, itu harus kita jumper, kita bypass. Contohnya gini, IC A, IC B, melalui resistor, kapasitor, lilitan. Kita ukur di sini. Nilainya ini OL, alias tidak ada hambatannya. Ketika kita ukur di sini, ini hambatannya normal 0,3. Berarti kita dapat simpulkan putusnya dari sini ke sini. Maka tinggal kita jumper aja, gunakan kawat jumper dari sini kita hubungkan ke sini sampai di sini menunjukkan nilai 0,3. Itu adalah cara penanganan yang tidak ada hambatan. Untuk hambatan sudah. Ya, analisa hambatan sudah. Jadi jenisnya itu ada 5, konslet penuh, konslet kecil, normal, hambatan terlalu tinggi, dan tidak ada hambatannya sama sekali. Untuk patokannya itu tidak ada patokan. Setiap komponen memiliki nilai hambatan normal yang berbeda-beda. Ada yang 0,3, ada yang 0,4, atau bahkan ada jalur yang 0,0 karena memang jalur terhubung ke ground ya. Kita harus tahu. Jadi bukan main, wah ini 0,0 konslet, belum tentu. Bisa jadi dia memang jalur ground. Sekarang kita lanjut ke tegangan. Sebuah rangkaian sistem pada HP, selain hambatannya harus normal, tegangannya pun harus ada. Kita perhatikan di sini. Kalau kita lihat di monitor di sini, ada banyak sekali tegangan. Contohnya ini 1P3, artinya 1.3. Maka ketika kita ukur tegangan di sini, nilainya adalah 1,3 volt. Ada lagi di sini 1P8, berarti di sini adalah 1,8 volt. Ini ada 1,1 volt. Ini ada 1,225 volt. Perhatikan di sini nilai tegangan pada sebuah komponen HP itu berbeda-beda. Banyak sekali nilai tegangannya itu sendiri-sendiri ya. Banyak sekali nilai tegangannya sendiri-sendiri. Nah, kita kembali contoh awal, contoh kasus touchscreen. Di sini ada suatu nilai tegangan senilai 2,8 volt. Yang pertama kita cek hambatannya sudah normal. Yang kedua harus kita cek tegangannya juga harus muncul 2,8 volt sesuai petunjuk di sini. Kalau HP yang bermasalah itu semisal nilai tegangannya drop 0 volt. Nah, perlu kita analisa apa penyebab nilai tegangan ini drop. Nilai tegangan drop di sini ya, kita udah kasih panah. Itu bisa disebabkan karena hambatannya yang bermasalah, bisa juga disebabkan karena komponennya yang bermasalah. Kita ambil contoh yang pertama, hambatannya bermasalah. Ada sebuah jalur, tadi sudah kita contohkan melalui sebuah kapasitor. Kapasitornya terhubung ke ground. Ini adalah IC A, ini IC B. Ketika kapasitornya konslet, ya, ini konslet terhubung alias full short. Ketika ini full short di jalur yang memiliki tegangan, di jalur semisal ini 2,8 volt. Ketika jalur 2,8 volt terjadi konslet, itu tegangannya di sini pasti drop. Semisal menjadi 0,0 volt. Jadi penyebab tegangan drop itu paling sering karena jalur tersebut itu konslet. Lah penanganannya seperti apa? Ya penanganannya tinggal kita cari konsletnya di mana. Kita perbaiki masalah yang konslet. Lah penyebab tegangan itu drop tidak hanya dari hambatannya yang konslet, tapi bisa juga karena komponennya yang bermasalah. Contoh di sini IC A memberi tegangan 2,8 volt ke IC B. Tetapi di sini IC A ini error. IC A ini error yang menyebabkan IC A itu tidak mampu mengeluarkan tegangan 2,8 volt. Otomatis di sini juga drop karena tidak ada tegangan 2,8 volt dari IC A ini. Jadi semisal walaupun jalurnya normal, hambatannya normal ya, tetap 0,3, tetapi karena dari komponen IC A ini error, tidak memberikan suplai tegangan ke IC B,
ya otomatis di IC B juga tidak ada tegangan. Nah, dari awal kita tahu bahwa sebuah rangkaian sistem itu membutuhkan sebuah tegangan. Kalau tegangannya tidak hadir, tidak menunjukkan 2,8 volt, otomatis rangkaian ini tidak bisa bekerja. Kita contohkan di rangkaian touchscreen, otomatis touchscreen-nya tidak bisa disentuh. Sekalipun kita ganti touchscreen yang baru, tetap tidak bisa disentuh. Karena memang tegangannya itu belum ada. Ini disebut dengan tegangan kerja. Semisal ini kembali ke analisa awal, hambatan sudah normal, tegangan sudah normal, tetap tidak bisa disentuh. Maka langkah yang terakhir adalah ganti komponen. Kalau analisa 3 ini sudah diselesaikan, insya Allah permasalahan selesai. Kecuali ada masalah lain software. Kalau software dari awal sudah kita skip ya, karena software ada pembahasannya sendiri. Kita fokus di hardware. Hambatan normal, tegangan normal, komponen normal, sistem akan bekerja dengan baik, HP-nya pun akan normal. Sederhananya seperti itu, tetapi pada kenyataannya di lapangan tidak sesederhana itu. Maksudnya gini, contoh ada IC A, ada IC B, ada jalur datanya banyak, jalur tegangannya pun banyak, tidak hanya satu. Ada lagi IC C, ini IC C juga suplai tegangan. Ada lagi IC CPU, ini menyuplai perintah. Oke, kita lihat di sini yang namanya rangkaian sistem pada HP itu kompleks sekali. Misal dari IC A ke IC B, ternyata ada komponen lain yang juga ikut menyuplai, baik itu data ataupun tegangan, dan juga komponen CPU yang memerintahkan. Kemudian CPU juga memerintahkan ke IC A. Itu semuanya itu saling bekerja sama dan semuanya harus dalam keadaan normal. Sedangkan jalur yang banyak ini juga melalui sebuah komponen yang banyak sekali. Setiap jalurnya itu ada komponennya yang banyak sekali. Semuanya itu juga harus normal. Maka kita harus sangat teliti dalam menganalisa kerusakan hardware. Jadi kita akan contohkan tadi kan gampang ya, dihubungkan, jalur putus, kita selesaikan. Tapi pada kenyataannya itu ya seperti inilah sistem. Rangkaiannya itu rumit, semuanya harus saling bekerja sama. Kembali ke analisa awal, hambatan sudah kita jelaskan, tegangan sudah kita jelaskan, harus hadir ya. Penyebab tegangan tidak hadir bisa karena hambatannya bermasalah, bisa karena komponen pemberi tegangan ini bermasalah. Kemudian yang terakhir adalah ganti komponen. Contohnya ada gambar tidak tampil, tapi HP-nya nyala, berdering. Ya kita ganti komponen LCD. Kerusakan komponen itu bisa rusak secara fisik, bisa rusak secara fungsi. Kalau secara fisik, jelas, semisal LCD pecah, rusak fisik, ya otomatis kelihatan kita ganti LCD. Ada juga IC-nya mungkin terlihat melepuh atau terbakar, ya otomatis itu termasuk kerusakan fisik, ya harus kita ganti IC. Ada juga kerusakan fungsi, contoh LCD itu secara kasat mata itu utuh, nggak ada kerusakan, tapi nyatanya gambar nggak mau tampil, ya berarti fungsinya itu rusak. IC pun demikian, dilihat kasat mata tidak rusak, tapi ternyata dia tidak bekerja, berarti dia fungsinya rusak. Contoh yang paling sering itu eMMC secara fisik nggak mungkin rusak, jarang eMMC kelihatan fisiknya rusak, tapi dia sudah fungsinya sudah tidak bekerja, maka kita ganti. Jadi itulah cara menganalisa kerusakan hardware. Hambatannya kita ukur, tegangannya kita ukur, kita ganti komponen. Ada juga analisa kerusakan hardware menggunakan power supply. Itu sudah sering kita contohkan ya. Analisa menggunakan power supply. Ini kerusakan hardware terutama untuk HP mati total, itu biasanya sering dianalisa menggunakan power supply. Power supply kita singkat dengan PSU. Ini ada power supply dan sini ada HP. HP punya jalur baterai, jalurnya positif, jalurnya negatif, ada jalur baterai bad ID, ada jalur baterai bottom. Biasanya jalur baterai HP sekarang itu ada 4 jalur. Kita fokus di positif dan negatif. Dari PSU di sini ada nilai positif, PSU nilai negatif ya, ini miliknya PSU. Kita hubungkan ke sini. Baterai HP-nya kita lepas, kita ganti dengan PSU. Ini artinya menganalisa menggunakan PSU atau power supply. Normalnya ini saat kita hubungkan ya. Saat kita hubungkan seperti ini, normalnya arusnya adalah 0,0 A. Ini adalah HP yang normal. Nah, semisal ada bocor arus, baru dihubungkan, itu langsung menunjukkan angka
semisal 0,1 ampere. Itu bocor arus. Ada lagi konslet penuh. Kita tulis konslet. Ketika dihubungkan itu langsung semisal power supply kita 1 ampere langsung menjerit 1 ampere. Power supply 2 ampere langsung full 2 ampere. Ternyata power supply juga bisa digunakan untuk menganalisa kerusakan HP, terutama di jalur VBAT, jalur baterai. Kalau jalur baterainya normal, ketika dihubungkan itu harus 0,0 ampere. Berarti jalur baterai normal. Ketika dihubungkan dengan jalur baterai ternyata 0,1 ampere. Berarti jalur baterainya ada bocor arus. Kita udah bahas tadi ya, ada bocor arus nih. Karena jalur baterai juga ada sebuah hambatannya. Kalau bocor arus, hubungkan ke power supply, dia biasanya arusnya langsung naik. Apalagi yang konslet penuh. Ketika dihubungkan power supply, dia langsung konslet full. Itu analisa dengan power supply. Ada lagi analisa dengan masih dengan power supply. Itu adalah setelah on atau kita tekan on. Kita sudah hubungkan power supply ke HP. Kemudian apa yang terjadi setelah dihubungkan termisal normal ya, 0,0A. Artinya tidak ada konslet. Kemudian kita tekan on. Saat kita tekan on, itu ada gerakan arus, gerakan ampere. Semisal yang pertama kita tekan on tetap 0,0 ampere. Ya, kita tekan on 0,0 ampere. Itu kerusakannya biasanya jalur baterainya ke HP ada yang putus atau switch. Kita contohkan biar lebih mudah dipahami ya. Ini jalur baterai sudah kita hubungkan ke PSU. Saat kita tekan, di sini kan untuk menekannya di sini tombolnya semisal ya. Dek, dia tetap 0,0 ampere. Yang rusak apanya? Bisa jadi jalur baterainya ini rusak, tidak terhubung ke mesin. Bisa jadi yang untuk menekan ini juga rusak sehingga tidak ada respon. Ya, 0,0A. Kemudian ditekan normalnya. Normalnya HP ketika ditekan on si arusnya berapa? Nah, kita contohkan gini. Jadi arus normalnya semisal pertama itu naik, ini 0,0 ya. Pertama naik semisal 0,04 ampere. Kita masih tahan, naik lagi jadi 0,1 ampere. Naik lagi sampai 0,3 ampere. Naik lagi sampai semisal 0,7 ampere. Ternyata saat kita menekan tombol on off walaupun hanya sekian detik, semisal 2 detik atau 3 detik, itu ada proses kenaikan arus secara bertahap. 0,04, 0,1, 0,3, 0,7 sampai HP-nya dia mau nyala. 0,7 ini semisal dalam posisi sudah nyala. Sudah keluar logo lah ya, minimal sudah puting. Nah, dari konsumsi arus ini sama teknisi itu digunakan untuk menganalisa. Kita tahu tadi kalau tetap 0,0 itu biasa rusak jalur baterai atau IC power atau switch. Nah, semisal saat ditekan hanya 0,04 ampere, kemudian dia turun lagi ke 0 walaupun masih kita tekan. Nah, itu biasanya ada yang memvonis IC power atau IC charge. Lah, semisal gantung 0,1, ada yang memvonis CPU. Lah, semisal gantung 0,3, ada yang memvonis eMMC. Lah, ini 0,7, oh sudah tampil, ini harusnya sudah normal. Kalau tetap tidak nyala, ini bisa jadi display atau LCD-nya bermasalah. Berantakan ini coretannya. Tapi nggak apa-apa, semoga bisa dipahami. Jadi konsumsi arus yang kita tekan perlahan naik itu sama teknisi itu dijadikan sebagai sebuah analisa. HP normal itu ketika tekan ampernya naik sampai HP-nya bisa nyala. HP yang tidak normal hanya sekian ampere turun lagi, hanya sekian ampere dia gantung nggak mau naik, hanya sekian ampere dia gantung nggak mau naik. Lah, itu dari konsumsi arus itu sama teknisi jadikan acuan. Oh, kalau sekian yang rusak CPU, oh kalau sekian yang rusak eMMC. Itu seperti itu. Oh, ada satu lagi nih ketinggalan. Setelah ditekan on, semisal itu melonjak sampai 2 ampere. Apakah ada yang seperti itu? Ada. Itu artinya HP konslet tetapi bukan di jalur baterai.
Dihubungkan ke jalur baterai normal, ketika tekan on dia langsung naik sampai 2 ampere. Itu berarti ada konslet, disebutnya konslet setelah ditekan on. Kita tahu rusak IC power, ya kita coba ganti IC power. Kita tahu CPU tidak menyambut, ya coba kita cek area CPU. eMMC bermasalah, ya kita harus cek eMMC. Display bermasalah, cek display. Lah yang ini yang konslet penuh, ya kita harus cari di mana penyebab konsletnya sehingga dinyalakan itu langsung naik 2 ampere. Itu ada konslet, harus kita cari. Jadi itu adalah contoh menganalisa menggunakan PSU. Jadi kembali ke awal lagi, bahwa jenis kerusakan pada hardware itu hanya ada 2. Yang pertama jalur, yang kedua komponen. Kalau nggak rusak jalur ya rusak komponen, itu aja kan. Nah, analisanya itu ada 3. Dengan mengukur hambatan, dengan mengukur tegangan, dengan mengganti komponen. Prosedurnya ukur hambatannya dulu, ukur tegangannya, baru kita ganti komponen. Tapi kalau dirasa lebih mudah ganti komponennya dulu, silakan ganti komponen. Kalau ganti komponen normal berarti memang komponen yang bermasalah. Ganti komponen tidak normal, kita lakukan analisa hambatan dan tegangan. Ini contoh kerusakan hambatan. Ini adalah analisa menggunakan PSU. Kalau memang analisa menggunakan PSU dirasa susah untuk dipahami, nanti insya Allah kedepannya saya buatkan video khusus menganalisa kerusakan hardware dengan menggunakan PSU. Ya, jadi untuk hari ini cukuplah sampai sekian. Walaupun mohon maaf apabila terlalu cepat, susah untuk dipahami. Saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oh ya, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, supaya saya lebih semangat buat konten-konten servis HP. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.